Selamat siang menjelang sore para sadulur dimanapun saudara berada. Salam secangkir kopi. Ketemu lagi di channel secangkir kopi pahit. Jangan lupa ngopi, tetap semangat sambil kita ngopi. Mari kita sharing bersama-sama ya tentang keadaan kita saat ini ya setelah COVID-19. Nah, ternyata ada sesuatu yang mengkhawatirkan di depan kita, yaitu seperti yang sudah dipidatokan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa tahun 2023 itu ada sesuatu yang gelap ya. Kenapa sesuatu yang gelap ya? Ini karena menghadapi krisis ya setelah COVID-19, dan ada krisis Ukraina dan Rusia, ada krisis Taiwan dan Cina. Ini membuat keadaan ekonomi itu dalam suasana gelap, guncang ya kan. Apalagi masalah pangan, masalah energi yang menjadi masalah ke depan bagi semua bangsa yang ada di dunia ini. Nah, ini yang membuat orang tuh menjadi pesimis, yang membuat orang tuh menjadi takut ya. Nah, ini yang harus kita pelajari ya, atau kita pahami jauh-jauh hari sebelum tahun 2023. Mumpung 2023-nya masih jauh. Sekarang bulan Agustus ya. Jadi masih ada waktu lah untuk kita mempersiapkan diri. Nah, kenapa tahun 2023 itu menjadi sesuatu yang gelap? Karena memang krisis ini kan sudah melanda kita ya. Setelah 2-3 tahun dunia ini mengalami COVID, ada penurunan, ada inflasi, ada banyak masalah yang terjadi bagi masyarakat dunia. Maka ketika memasuki tahun yang akan datang ya, kesiapan setiap orang, kesiapan setiap negara itu kadang-kadang memang tidak survive ya, karena itu presiden sendiri mendapat informasi ada sekitar 66 negara yang mengalami krisis yang berat di tahun 2023. Semoga bangsa Indonesia tidak mengalaminya, tetapi kalaupun itu mengalaminya, kita harus bisa bertahan dan mempersiapkan diri dari sekarang ini ya. Krisis apa yang akan terjadi tahun 2023? Yang sebenarnya sekarang sudah ya. Ya, saya tidak setuju dengan orang yang pesimis ya, dengan orang yang berdemo-demo dan orang yang menyebarkan hoaks, menyebarkan kebencian pada saat ini ya. Karena orang-orang ini orang-orang yang pesimis, setiap menghadapi masalah, setiap dapat informasi masalah selalu negatif ya. Sedangkan beda dengan saya. Setiap menghadapi masalah, di depan ada masalah, yuk kita lawan ya. Yuk kita atasi, karena itu menunjukkan kekuatan kita. Dan saya terus terang melihat sesuatu yang aneh dan unik, karena setiap orang yang bicara negatif tentang keadaan bangsa ini, tentang keadaan krisis, tentang keadaan krisis ekonomi kah, krisis pangan kah, krisis inflasi segala macam, itu adalah orang-orang yang tanda kutip punya ilmu agama yang luas. Jadi memang ini satu hal yang dipertanyakan ya. Saya di dalam channel ini selalu mempertanyakan orang-orang yang yang mempunyai ilmu agama, mempunyai ilmu rohani. Karena secara rohani sebenarnya segala sesuatu itu bisa diatasi. Ya, apapun masalahnya itu bisa diatasi hanya dengan cara rohani, dengan cara spiritual. Jadi kalau orang-orang yang merasa spiritual, orang-orang yang mempelajari ilmu agama saja pesimis, saja berpikiran negatif, ya bagaimana dengan kita yang biasa-biasa saja, petani, nelayan, ya pedagang, UMKM gitu kan. Nah, ini tidak ada yang diharapkan. Ya memang tidak boleh mengharapkan mereka, karena mereka memang tidak patut dicontoh ya kan. Karena pesimisme sendiri ya mungkin karena mencari panggung, karena mungkin juga sebenarnya mencari bahan dagelan politik. Nah, oke, kita singkirkan semua hal-hal yang negatif. Mari kita belajar bagaimana kita akan mengatasi krisis tahun 2023. Karena itu judul dari materi ini adalah Dunia Tanpa Harapan tahun 2023. Betul. Sebenarnya harapan itu yang sulit sekarang ini. Kayak gini. Dunia ini sekarang kan krisis pangan. Jadi tahun 2023 itu bisa jadi. Kemarin ada cerita katanya, wah, mie instan ini akan naik 3 kali lipat. Betul, karena Ukraina penghasil gandum dan segala macamnya itu juga sedang perang gitu kan. Krisis energi, bagaimana minyak, batu bara ya kan, segala macamnya itu pasti naik ya kan, karena krisis yang
kemungkinan bisa jadi perang juga ya kan. Dan ditambah lagi dengan krisis moneter atau krisis ekonomi yang inflasinya itu begitu banyak ya kan, tetapi penghasilan masyarakat itu turun. Nah ini yang harus ini. Nah ini kan harus hampir di seluruh dunia itu akan terjadi, ya, sedang terjadi dan akan terjadi. Jadi itu ada realita. Ya, jangan ditambah-tambahi dengan pesimisme, jangan ditambahi dengan khotbah-khotbah yang menyakitkan, yang membuat orang tuh pusing. Hadapi saja gitu kan. Ya, jadi kadang-kadang orang yang bukan ekonom ngomongnya ekonomi. Orang yang mempelajari ilmu agama sok tahu terhadap moneter gitu. Sok tahu terhadap pangan, sok tahu terhadap krisis energi. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Nah, saya sebagai petani, yuk mengajak kita positif. Yuk. Memang itu akan terjadi dan itu sedang terjadi. Setelah COVID-19 itu terjadi, krisis sedang terjadi. Tapi bagaimana kita menghadapinya? Itu yang lebih penting. Ya, daripada orang membawa-bawa masalah ke area politik, ke area yang lain ya. Karena segala sesuatu yang namanya krisis itu pasti terjadi bagi setiap orang. Tetapi bagaimana kita bisa melewatinya, itu yang hebat. Jadi saya ingin mengajak saudara-saudara semua menjadi orang-orang yang hebat. Ya, nanti saya ceritakan bagaimana kita harus menjadi orang yang hebat menghadapi setiap krisis. Walaupun sudah ada materi ya sebelumnya bagaimana kita bisa melewati krisis. Nah hampir seluruh dunia ini kan akan terjadi. Para pemimpin dunia sudah mengkhawatirkan hal itu. Ya kan? Ya termasuk juga Presiden Jokowi yang sudah menyampaikannya tegas ya. Ini ditanggapi dengan masyarakat berbeda-beda, ditanggapi dengan ulama berbeda-beda, ditanggapi para ekonom berbeda. Tetapi bukan itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita menghadapi krisis itu. Ya sama aja ketika kita mau bertanding sepak bola, ada lawan yang besar yang menakutkan misalnya. Ya bagaimana kita mempersiapkan? Ya sudah, mempersiapkan saja. Jangan pikirkan itu menjadi momok yang menakutkan gitu kan. Menjadi sesuatu yang menakutkan sehingga kita sudah ciut hati dan meninggalkan lapangan pertandingan sebelum bertanding. Nah, jangan sampai itu terjadi. Nah, benarkah dunia tanpa harapan? Siapa yang bisa diselamatkan ketika sesuatu itu tanpa harapan? Ya, saatnya kita mencari juru selamat, istilahnya kan. Nah, siapa juru selamat kita? Siapa yang akan menyelamatkan kita di dalam keadaan semua? Nah, dengan adanya krisis COVID-19 sebenarnya ya banyak usaha-usaha yang hancur, orang-orang yang bangkrut, ya kan? Ya saya juga mengalami ya, tapi saya tidak bangkrut. Saya mengalami penurunan luar biasa, tetapi saya berserah kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, tetapi saya melihat teman-teman, ibu-ibu rumah tangga yang ada di ujung gunung di kampung-kampung, mereka justru berinovasi. Ya, berinovasi dengan adanya COVID-19 malah penjualan online lebih meningkat, cuma jualan keripik singkong aja laku gitu kan. Hal-hal yang diabaikan ya, apa saja laku. Jualan bolu, jualan apa saja laku. Nah, ini yang hal yang luar biasa. Ada teman cuma reseller baju, reseller celana dalam, reseller kaos gitu, topi, apa saja laku. Aksesoris dijual itu laku. Apa saja yang dibikin laku. Sampai akhirnya banyak lagi pelatihan-pelatihan tentang UMKM. Nah, ini kan kenapa itu bagi orang lain itu menghancurkan, tetapi bagi orang yang lain yang sederhana yang berpikiran positif itu justru menjadi peluang, malah sekarang menjadi eksis. Dan itu saya senang melihat orang-orang yang berpikiran positif dan karena COVID-19 itu malah jadi punya usaha, punya pekerjaan, ya kan? Malah kita sama-sama ya, saya dengan organisasi, dengan Kemenkop ya, itu coba kita membangun UMKM ini menjadi lebih eksis lagi, menjadi lebih kuat lagi di tengah krisis. Nah, ini hal yang luar biasa yang tidak ditemukan dari orang-orang yang berpikiran negatif. Justru orang yang berpikiran positif, yang polos-polos saja, bahwa susah itu pasti ada, tetapi bagaimana kita melewatinya? Itu cek orang kampung teh mah. Jadi, mari kita menghadapi kenyataan ini. Jangan pesimis, mari kita lewati. Apa yang terjadi? Ya. Apa yang terjadi saat ini ya? Mari kita coba pikirkan, siapakah yang akan menyelamatkan kita? Uangkah? Ya. Jadi mungkin sekarang orang yang punya uang, tenang, saya punya uang banyak. Betulkah? Krisis COVID, banyak orang yang uangnya hancur. Uangnya habis. Hartakah? Ya, banyak. Karena krisis COVID saja ya, orang sudah kehilangan hartanya begitu banyak. Perusahaan-kah yang menjamin? Perusahaan banyak yang bangkrut. Ya. Koneksi, hubungan, kadang-kadang di dalam hal seperti ini, yang namanya relasi itu tidak bisa membantu apa-apa. Atau kecerdasan atau kerja keras. Nah, kadang-kadang kita menyandarkan sesuatu kepada harta, uang, usaha kita.
kepada kecerdasan kita, kepada kerja keras kita. Kadang-kadang seperti itu. Dan itulah yang kita anggap sebagai juru selamat kita, penyelamat hidup kita, penyelamat kita di dalam krisis. Betulkah? Nah, krisis COVID ini membuktikan bahwa itu tidak ada apa-apanya. Orang-orang pintar ada yang bunuh diri loh karena COVID. Ya, ada yang mati juga, ada yang meninggalkan keluarganya dengan terlantar gara-gara COVID. Itu kecerdasan tidak ada apa. Orang-orang yang bekerja keras akhirnya hancur juga. Nah, perusahaan-perusahaan banyak yang bangkrut. Coba lihat retail-retail banyak yang bangkrut karena COVID-19. Hotel-hotel banyak yang tutup, tapi juga ada yang bangun lagi kan. Nah, ini satu hal, koneksi-koneksi. Banyak teman-teman saya yang akhirnya kehilangan koneksi, ya, kehilangan relasinya itu yang tidak bisa membantu. Justru ketika dulu mereka susah, mereka senang mereka bisa membantu orang, justru sekarang ketika mereka susah tidak ada seorang pun yang membantu para relasi itu. Nah, itu yang harus kita pikirkan, harus kita renungkan. Belajarlah dari COVID-19 ini untuk menghadapi tahun 2023 yang akan mengalami krisis pangan, krisis energi, dan krisis ekonomi. Nah, biasanya di negeri kita itu diprem pada politik. Menyalahkan Cina, wah Cina menguasai. Ya tidaklah, coba kita baca berita sejenak. Cina itu sudah membuat matahari sendiri yang besar. Dan sebelumnya beberapa tahun yang lalu kami dapat info bahwa Cina itu membuat solar system. Ya, energi matahari itu yang paling besar di dunia, gambarnya panda. Jadi Cina itu udah tahu menghadapi krisis dari dulu, mereka sudah mempersiapkan diri untuk pangan. Mereka itu ekspansi ke negara-negara tropis untuk membuat pangan. Ya, terbukti dengan ramainya porang sekarang yang diekspor ke Cina, karena Cina ingin mengganti tepung terigu itu dengan porang gitu kan, tepung talas dan segala macam. Cina sudah mempersiapkan. Nah, kita tidak bisa iri kepada itu karena mereka sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Nah, kita pun seharusnya begitu. Apakah beras menjadi makanan utama kita? Ya tidaklah. Misalnya kita bisa mengganti beras dengan talas, dengan gandum, dengan sorghum nih yang sekarang sedang ramai dan dicanangkan juga oleh Presiden dan Kementan. Ya, sorghum itu jauh lebih murah, walaupun misalnya mungkin kita tidak enak biasa makan nasi, jadi makan beras sorghum. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama-sama. Tapi kita perlu kesiapan. Perlu kesiapan bahwa ya, jangan sampai dulu ya. Saya punya teman orang di Sulawesi Utara malu makan jagung, padahal mereka itu makanannya jagung. Jadi ketika ketemu dengan orang yang makanannya nasi, mereka malu. Ya tidak seperti itu. Atau orang-orang Papua yang makanannya sagu, mereka eksis saja makan sagu. Ya, tidak terpengaruh bahwa harga beras lebih elit gitu, nasi lebih elit daripada sagu. Ya, itu yang harus kita lakukan, kearifan lokal yang harus kita bangun di dalam menghadapi sebuah krisis. Nah, ketika kita punya pikiran yang negatif, ya kita tidak akan bisa melewatinya. Nah, banyak orang-orang yang berpikiran negatif setelah COVID-19 ini dan COVID-19. Nah, itu justru mereka yang banyak hancur, ya kan? Tetapi kita harus punya pikiran positif hanya kepada Allah. Jadi ketika kita punya pikiran positif, punya sikap yang positif, tetapi mengandalkan diri sendiri, itulah kesombongan. Tetapi karena segala sesuatu itu adalah diizinkan oleh Allah untuk terjadi pada dunia ini, ya kita tidak tahu 2023 akan ada perang dunia ketiga atau tidak, karena memang menghadapi krisis pangan, energi dan segala macam pasti semua negara berebutan ya, untuk mencukupkan warganya kan, seperti itu. Dan itu wajar. Jangan kita kembali lagi menghina Cina, ingin ekspansi. Kita yang harus menyelamatkan, nggak usah mikirin orang lain. Bagaimana kita bisa eksis, itu yang penting. Nah, kita harus berserah kepada Allah. Jangan berserah kepada diri kita sendiri ya. Positif kepada diri sendiri, itu namanya kesombongan. Nah, kesombongan itu yang akan menjatuhkan kita. Nah, ketika kita percaya bahwa Allah izinkan segala sesuatu, maka Dia yang akan memberikan hikmat. Sama seperti hikmat kepada Sulaiman ya, atau kepada orang-orang yang sudah diberikan karunia Allah untuk mengatasi. Nah, ada sisi positifnya bahwa presiden kita tuh berpikiran positif, itu tidak akan menimpa kita krisis itu. Asal tadi kitanya berpikiran positif dan mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Ya, banyak orang tuh di negeri kita itu kejadiannya belum ada sudah mengeluh. BBM mau naik aja nih, udah ngeluh. Gitu kan? Ya tidak bisa seperti itu. Krisis mau terjadi udah ketakutan. Ya. Ini hal yang harus kita pahami ya. Saya
dengan keluarga saya di dalam menghadapi krisis COVID-19 ini ya biasa-biasa saja, vaksin ya, jalan-jalan kemana, setiap hari kami tetap melakukan pekerjaan walaupun penurunan dari omset misalnya jauh dan jauh ya, tetapi kami tetap bekerja, kami berpikiran positif dan rezeki itu Tuhan yang atur. Yang penting kita mau bekerja dan mencari itu. Nah, kita harus belajar kepada krisis 98. Nah, saya kecewa sebenarnya sama generasi saya yang umurnya sekarang sudah 40-50 tahunan lah. Masa tidak paham dengan krisis 98? Justru ketika orang bertahan dalam krisis 98 seharusnya orang berpikiran positif ketika menghadapi COVID-19 dan menghadapi krisis-krisis yang lain. Kenapa? Karena kita sudah tahan uji tahun 98, kecuali tahun 98 Anda kabur. Kecuali tahun 98 Anda mungkin melakukan perbuatan kejahatan juga di situ kan, sehingga tidak paham ya akan bagaimana menghadapi kenyataan krisis saat ini dan yang akan datang. Nah, ketika kita dilatih dari krisis ke krisis, maka kita akan bisa menghadapinya dengan baik. Jadi saya berharap generasi tua lah seperti saya, saudara-saudara, teman-teman, yuk kita berpikiran positif. Kita sudah melewati beberapa krisis ya, tetapi kita dapat melewatinya. Jangan berpikiran negatif. Berpikiran negatif cuma membuat kita mati, membuat kita sengsara dan sakit malah ya kan. Ayo kita berpikiran positif. Nah, saya mengajak kita untuk percaya kepada Allah dalam kondisi seperti ini. Ini belum krisisnya nih, baru lewat nih dari mulut singa kita menjelang ke mulut buaya nih ya. COVID-19 anggaplah singa, kita lepas nih dari mulut singa, tetapi tahun 2023 kita akan masuk kepada mulut buaya. Bagaimana kita mengatasinya? Nah, saya belajar dari beberapa sejarah dan bagaimana dunia ini, bangsa-bangsa di dunia itu menghadapi krisis Prancis, Inggris segala macamnya. Tetapi ada satu hal yang menarik karena dicatat, yaitu tentang kisah Daud. Ya, Daud menghadapi krisis dalam kehidupannya, dalam kesusahannya banyak sekali ya. Karena ya mungkin saudara yang tidak membaca sejarah Daud ya tidak paham, tetapi saya yang membaca sejarah Daud memahami apa yang dialami Daud. Daud itu saking takutnya, tetapi dia berserah kepada Allah. Dia berkata, walau 1000 rebah di sisiku dan 10.000 rebah di sebelah kananku, tapi itu tidak akan menimpa aku. Jadi karena Daud mempercayakan hidupnya itu kepada Allah ya. Dan Daud eksis sampai akhir matinya, meninggalnya dia tetap eksis dan dia tidak mengalami begitu banyak krisis. Artinya bukan tidak mengalami krisis, tetapi dia melewatinya semuanya itu. Karena itu dia berkata, dia tetap tegar berdiri, dia tetap menjadi raja sampai akhirnya digantikan oleh anaknya Sulaiman ya. Itulah yang menjadi prinsip Daud, karena Daud berserah kepada Allah ya. Kenapa saya menceritakan Daud? Karena Daud adalah seorang raja, seorang pemimpin militer, seorang pemimpin negara ya kan. Tetapi dia berkata dan mengatakan kepada rakyatnya, walau 1000 rebah di kiri kita, walau 10.000 rebah di kanan kita karena suatu krisis, karena semua orang kolaps, tetapi itu tidak akan menimpa kita karena kita beserta Allah atau Allah beserta kita. Nah, itulah yang harus kita pelajari bersama, bahwa itu tidak akan menimpa kita kalau kita punya juru selamat tadi. Juru selamatnya bukan uang, bukan harta, bukan perusahaan, bukan kecerdasan, bukan kerja keras, bukan koneksi atau relasi, tetapi adalah Allah sendiri yang menjadi juru selamat hidup kita untuk menghadapi krisis yang ke depan nih. Kita bersiap-siap. Kenapa materi ini saya berikan sekarang? Karena khotbah pidato presiden kan baru kemarin, bulan Agustus. Sekarang masih bulan Agustus dan saya sampaikan supaya waktu yang masih lama ini kita mempersiapkan diri. Yuk kita mulai nanam cabai misalnya. Yuk kita mulai nanam cesim sendiri di rumah dengan hidroponika, dengan gelas air mineral kah, dengan botol mineral kah, kita pakai, kita gunakan semuanya itu. Dulu tahun 98 juga saya mengalami seperti itu. Saya tanam cabai, tanam terong, tanam lenca gitu kan. Ya saya bisa makan dengan lenca ya. Tinggal beli garam aja kan. Yang penting beli beras karena saya nggak punya sawah. Nah, hal-hal seperti itu tuh banyak ya, banyak dilakukan oleh masyarakat, banyak dilakukan oleh orang Indonesia yang berpikiran positif. Jadi melewati 98 itu lewat, berhasil ya kan, berhasil teriak aku berhasil kan gitu. Nah, melalui COVID-19 aku berhasil. Nah, melalui nanti
krisis 2023 juga kita harus berteriak, aku akan hadapi dan berhasil. Nah itulah, itu kita harus belajar ya. Nah, supaya dari kita ini, kita membangun generasi yang optimis. Orang-orang tua seperti saya dan saudara-saudara yang merasa sudah tua, yuk berikan contoh kepada anak-anak muda, kepada generasi di bawah kita, berpikiran optimis, jangan pesimis. Setiap menghadapi krisis, ini tantangan, kan gitu. Ya, setiap menghadapi sesuatu, ini tantangan. Ya. Jadi saya punya teman yang kalau menghadapi segala sesuatu yang susah, dia pikirin, wah ini harus kita lewat, ini kita harus bisa nih. Ya. Ya. Jadi saya juga belajar begitu. Ya, ingin bikin ini harus bisa, ini harus bisa saya lakukan, saya harus belajar, saya harus bisa. Nah, sama untuk menghadapi setiap krisis ini kita harus belajar bagaimana mengatasi krisis pangan. Kita mulailah dari dirinya sendiri, dari kita sendiri supaya kita bertahan. Ya, kita punya halaman sedikit, kita bisa mengatasi pangan bagi diri kita sendiri. Bagaimana kita mengatasi krisis energi? Ya coba hemat-hemat energi sekarang, coba pakai energi alternatif. Coba pakai. Ya, saya di kebun kemarin sempat ya sudah memakai solar system itu kan. Solar cell ya kan, solar cell untuk penerangannya kecil saja bisa. Ya, tapi kita belajar merubah kan. Di gunung-gunung orang yang sekarang sudah pakai listrik kan masih bisa memakai kincir air misalnya. Nah, dulu saya juga melakukan itu ya, tapi karena ribet ya orang meninggalkan kincir air, padahal itu tidak pernah bayar seumur-umur ya. Yang penting jangan rusak aja kan. Dan itu servisnya juga murah gitu kan untuk generatornya kan. Nah ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita pelajari, ini yang kita harus sikapi, yaitu berpikiran positif. Nah cerita Daud tadi, Daud menulis yang tadi 1000 rebah itu akhirnya dibuat lagu oleh seseorang, saya lupa namanya. Nah, dan lagunya itu menginspirasi saya setiap kali ada krisis. Jadi lagunya tuh enak sekali ya. Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Engkau ya Allahku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku takut, sebab Engkau sertaku. Enak lagunya ya. Padahal itu adalah tulisan Daud ya, ketika dia menghadapi masalah dan melewatinya. Tetapi lagu ini menjadi populer ya. Saya tidak tahu tahun berapa lagu ini populer, tetapi inilah lagu favorit ya, yang kemudian dipakai oleh orang-orang Kristen ya. Ya, orang-orang Yahudi juga mau memakai kata-kata Daud ini ya kan, untuk menghadapi setiap krisis. Tidak takut walau 1000 rebah ada di sebelah kiri, 10.000 rebah ada di kanan, tetapi kita tetap tegar berdiri karena kita berpikiran positif dan karena kita punya juru selamat. Allah kita yang percayai. Tidak ada juru selamat selain pada Allah ya. Harta dunia semua itu tidak akan menolong kita, tetapi Allah lah yang akan menolong kita. Seperti kata Daud ya. Walau 1000 rebah dan 10.000 yang rebah juga di kanannya, tetapi penyelamat kita akan tenang karena ada Allah beserta dengan kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga materi ini menjadi bekal kita untuk menghadapi tahun 2023.